Kegaduhan di DPD bermula saat pimpinan DPD menolak menandatangani tata tertib yang berisi pemotongan masa jabatan pimpinan menjadi 2 tahun 6 bulan. Ya, alasannya perubahan tatip itu melawan undang-undang. Rapat paripurna penutupan masa persidangan ketiga DPD RI tahun 2015-2016 pada 17 Maret 2016 diwarnai kericuhan ketika Ketua DPD RI Irman Gusman dan 2 wakilnya menolak menandatangani revisi tata tertib DPD RI. Kericuhan terjadi karena tata tertib DPD RI yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD tidak ditandatangani oleh Ketua DPD Irman Gusman. Rapat paripurna luar biasa DPD RI sebelumnya memutuskan tata tertib yang memangkas jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Namun karena tidak kunjung ditandatangani oleh Ketua DPD Irman Gusman, sejumlah anggota DPD melakukan protes terhadap sikap Irman tersebut. Di mana keputusan tertinggi kemudian tidak dipatuhi. Ya, tata tertib itu sudah dibahas melalui proses, melalui pansus. Semua pihak dan keterwakilan alat kelengkapan masuk dalam pansus. Pansus sudah menghasilkan sebuah keputusan, ya. Kemudian pansus menyampaikan dalam paripurna, ya. Paripurna kemudian diambil satu keputusan melalui voting, ya, terhadap keputusan yang berkaitan 2,5 tahun atau 5 tahun. Hasil voting di paripurna sudah memutuskan mayoritas, ya, memutuskan 2,5 tahun tentang periodisasi. Ini arogansi. Setelah itu, tahap berikutnya, pimpinan DPD harusnya menandatangani hasil keputusan itu. Kemudian, pimpinan DPD masih menghindar dengan memerintahkan Badan Kehormatan untuk melakukan penyempurnaan. Itu juga ruang yang diberikan kesempatan oleh Badan Kehormatan, ya. Kepada pimpinan untuk menandatangani yang memang semestinya ditandatangani. Yang selama ini ditunda-tunda dan dibiarkan sudah 3 bulan. Nah, dan kalau tidak ditandatangani peraturan tata tertib itu akan menghambat macam-macam kepentingan internal DPD RI. Dan itu sebenarnya melanggar etika dan moral. Yang tentunya kita akan mempertimbangkan Badan Kehormatan bisa memanggil untuk disidang. Atas sikap pimpinan DPD tersebut, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mengajukan sikap mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD. Mosi diajukan atas dugaan 2 pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan pimpinan DPD RI. Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Beni Ramdhani menyebut, dugaan pelanggaran tersebut antara lain pimpinan DPD RI tidak bersedia menandatangani hasil keputusan paripurna tentang pengesahan tata tertib. Pimpinan DPD Irman Gusman dan wakilnya Faruk Muhammad diduga menutup paripurna secara sepihak pada forum sidang sebelumnya. Propaganda pimpinan Dewan selalu mengatakan bahwa pimpinan Dewan tidak mau menandatangani tata tertib yang diputuskan paripurna karena takut melanggar undang-undang. Kita harus tanya sekarang, apakah lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan jabatan pimpinan itu diatur oleh konstitusi, diatur oleh undang-undang, atau diatur oleh tata tertib? Nah, dalam sistem ketatanegaraan kita, lembaga tinggi negara yang diatur oleh konstitusi tentang masa jabatan itu hanya presiden dan wakil presiden. Ya, yang diatur oleh undang-undang hanya KY dan Mahkamah Konstitusi. Di luar lembaga tinggi yang saya sebutkan tadi, itu tidak diatur oleh konstitusi maupun undang-undang. Maka otomatis dia diatur secara internal oleh tata tertib. Sebelumnya Beni menginterupsi pimpinan sidang untuk memberinya kesempatan berbicara. Namun interupsi tersebut justru membuat sidang kembali ricuh. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.